Oke, halo Bapak Ibu semua, apa kabar? Sudah lama nggak buat video. Jadi di video kali ini kita akan bahas satu emiten, calon emiten, sorry, calon emiten yaitu GoTo. Jadi nyebutnya itu GoTo ya Bapak Ibu, bukan Goto. Nah, saya baru banget buat risetnya sekarang setengah 12, tanggal 17. Saya baru pulang liburan sejenak atau kata anak muda zaman sekarang apa namanya healing itulah. Jadi baru waktu Goto udah mulai public expose awal itu saya lagi perjalanan liburan sehari, makanya kemarin saya off di market toh, saya bilang ke grup publik sama channel grup Belajar Saham Plus. Nah, tanggal 17 saya pulang, saya langsung buka prospektus Goto, baca-baca, ambil yang esensial untuk dibahas seperti itu. Of course di kesempatan ini saya nggak akan bahas fundamental. Fundamental itu terkait prospek bisnis dan segala macam, enggak, karena saya nggak kompeten di sana. Jadi saya akan skip ranah itu. Mungkin Bapak Ibu bisa cari dari orang lain, misal dari Pak Teguh Hidayat atau dari Rifan Kurniawan. Silakan, view-nya berbeda. Maksudnya view fundamentalnya cari ke sana. Oke, kita langsung aja. Jadi saya kasih presentasi ini judulnya Goto. Go far, go together, atau go low, go together. Nah, ya disclaimer dulu pertama. Jadi semua materi, gambar, itu berasal dari berbagai sumber. Ada yang gambarnya dari Detik, ada yang dari Google Image, ada yang saya screenshot dari prospektus, ada juga data yang saya olah sendiri lewat Excel. Jadi semua data sumber-sumbernya tidak sepenuhnya sumber dari saya, tapi ada sumber-sumbernya tadi. Ada saya Google Image, ada detik.com, dan seterusnya. Banyaknya dari prospektus, emitennya. Sebentar saya cek dulu recording. Oke, aman. Nah, lalu selanjutnya adalah video ini hanya bersifat opini Bapak Ibu. Jadi segala keputusan investasi Bapak Ibu mau beli Goto atau tidak itu silakan dipikirkan masing-masing. Silakan diputuskan atas dasar keinginan masing-masing. Dan saya harap masing-masing menyadari risiko yang terkandung dalam keputusan investasi. Setiap keputusan investasi ada risikonya. Keputusan investasi Bapak Ibu rugi bukan berarti investasinya bodong. Sekarang ini lagi ada sindrom bodong-bodong investasi. Jadi rugi dibilangnya investasi bodong, padahal ya rugi aja gitu. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, jadi tanggal 15 Maret kemarin itu saham yang ditunggu sebagian besar publik akhirnya listing juga, yaitu GoTo. Yaitu GoTo atau Goto lah, kita bisa sebutnya Goto orang Indonesia. Kita Goto. Jadi akhirnya listing juga PT GoTo, Gojek Tokopedia Tbk, atau produknya kita kenal GoPay, Gojek, Tokopedia, dan berbagai macam lini bisnis lainnya. Di sini penjamin emisi efeknya itu ada Indo Primer Sekuritas, ada Mandiri Sekuritas, dan ada Trimegah Sekuritas. Ya, ada 3 nih. Dan salah satunya, di mana Indo Primer Sekuritas kita tahu ini adalah salah satu retail broker terbesar di Indonesia. Indo Primer Sekuritas, ada Mandiri Sekuritas juga, yang dimana Mansek ini biasanya ngambil IPO BUMN. Jadi kalau anak BUMN IPO atau BUMN IPO biasanya sama CCODNI biasanya. Sama ada Trimegah satu lagi. Nah, baru 2 hari pengumumannya keluar, ini IPO-nya GoTo udah buat heboh. Yang paling buat heboh di media sosial adalah beredarnya di mana mitra driver, mitra pedagang di Tokopedia, bahkan konsumen di Tokopedia itu dapat allotment, di mana beberapa dikasih penjatahan pasti. Dengan cara apa? Dengan cara book building harga paling atas, kurang lebih seperti itu saya baca informasinya. Dapatnya bermacam-macam. Cuma yang saya temuin yang paling besar itu 111 juta. Ada yang 110, ada yang 70 juta, ada yang 30 juta. Saya sendiri dapat 15 juta.
calon istri saya dapat 30 juta kalau saya nggak salah. Nah, jadi setiap akun beda-beda, mungkin tergantung keaktifan Bapak Ibu. Mungkin yang jatahnya banyak nih emak-emak gitu kan. Emak-emak yang sering belanja di Tokopedia, itu harusnya jatahnya agak banyak gitu. Nah, ini adalah detail IPO-nya, di mana IPO-nya itu lembar sahamnya ada 52 miliar lembar saham atau 520 juta lot lembar saham atau setengah miliar lembar saham, di mana IPO price-nya 346 dan amount-nya itu kurang lebih 17,9 triliun. 17,9 triliun. Di mana ada mekanisme penjatahan lebih atau green shoe atau agen stabilisasi. Nanti kita bahas di belakang, ini maksudnya apa sih agen stabilisasi itu? Penjatahan lebih itu maksudnya apa? Nanti kita bahas di belakang. Total dari penjatahan lebih itu kurang lebih ada 7,8 miliar lembar saham. Harganya sama 346 dengan total semua amount 2,6 triliun. Nanti agen stabilisasinya ada YU atau CIMB. Oke. Nah, selanjutnya dalam 52 miliar lembar saham itu ada 4,3 miliar yang termasuk dalam saham gotong royong. Jadi saham gotong royong. Saham gotong royong ini apa? Saham gotong royong ini adalah saham yang ditawarin di sini. Ada yang tawarin di sini. Yang ditawarin lewat Tokopedia, yang ditawarin lewat Gojek. Itu semua saham gotong royong. Nah, jumlahnya memang terbatas, 1,4 triliun atau 4,3 miliar lembar saham. Jadi kalau semua makanya di syarat ketentuannya dituliskan first come first serve, artinya ya kalau jatah 4,3 miliarnya udah habis ya udah gitu, teman-teman nggak bisa dapat lagi. Mungkin ada teman-teman yang nggak dapat atau dibagi rata, saya nggak tahu mekanismenya, karena ada yang ditulis penjatahan pasti, ada yang ditulis tidak penjatahan pasti tapi ikut book building aja gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi saya masih abu-abu untuk di situnya, cuma yang pasti jatah gotong royongnya itu 4,3 miliar lembar saham atau mungkin sekitar 8-10% dari total IPO amount semua gitu. Oke, nah di sini selanjutnya saya akan bahas kira-kira hal-hal apa aja yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu di publik atau di grup-grup saham atau yang kebingungan lah tentang prospektusnya. Yang pertama itu adalah tentang seri A dan seri B. Itu bedanya apa? Secara keseluruhan seri A seri B itu sama. Secara keseluruhan seri A seri B itu sama. Cuma bedanya seri A terbit duluan, seri B itu terbitnya biasanya belakangan atau kedua biasanya. Nah, kalau dalam kasus GoTo ini itu semua sama, hak dividen sama, hak di right issue sama, semua sama. Yang membedakan cuma votingnya. Jadi hak votingnya 30 saham seri A itu setara sama satu saham seri B. Jadi kalau Bapak Ibu, contoh ya, Bapak Ibu, saya punya seri B, satu lembar saham. Bapak Ibu punya 20, Bapak Ibu total semua digabungin, misalkan nonton video ini total punya 20, itu suara Bapak Ibu masih kalah. Karena satu suara saya itu itu sama dengan 30 suara Bapak Ibu gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi bedanya cuma di sini, jadi nggak terlalu signifikan, jadi nggak usah dipusingin seri A, seri B, dan segala macam. Kenapa dibuat seperti ini 30 banding 1? Supaya ini. Nah, ini kan porsi masyarakatnya porsi para pendirinya kan kecil-kecil. Sebentar saya nyalain printer dulu, pointer. Nah, porsinya kan kecil-kecil. William Tanuwijaya itu kecil, cuma 0,73%. Sorry, yang seri B itu cuma 1,1%. Tapi kita lihat 1,1% itu kalau di voting right-nya mewakili 14,52. Gitu kan. Kenapa dibuat seperti itu? Ya supaya walaupun sudah IPO, arah perusahaannya, kebijakan perusahaannya, aksi korporasi perusahaannya tetap dikendalikan oleh pemegang saham, dalam tanda kutip adalah pemegang saham pendiri awal-awalnya. Itu kan ada Kevin Bryant, William Tanujaya, Andre Sulistyo, dan seterusnya. Seperti itu. Kalau kita lihat di sini, ini hak suara kecil-kecil nih. Porsi kepemilikannya kecil-kecil, 0,0,1, tapi kalau di total 59% voting right-nya. Artinya kalau ada corporate action apapun, emiten RUPS, persetujuan apapun,
ya 59% ini pasti menang gitu. Kalau 5 orang ini sepakat atau 5 pihak ini sepakat. Seperti itu. Nah, ini komposisi saham sebelum IPO. Komposisi saham setelah IPO tidak berubah besar. Cuma berkurang 1% aja. Yang tadinya voting rate-nya 59% jadi 58%. Ininya 40,8 jadi 41. Jadi nggak terlalu pengaruh besar untuk untuk seri A dan seri B ini. Jadi Bapak Ibu nggak usah ambil pusing untuk yang seri A ini apa, seri B ini apa, itu Bapak Ibu nggak usah ambil pusing. Cuma yang diterbitkan nanti pas IPO itu yang seri A, di mana hak votingnya 1:1. Satu lembar saham berarti satu suara gitu, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk poin utamanya yang jadi pertanyaan banyak orang, yaitu adalah penjatahan lebih. Nah, penjatahan lebih ini itu adalah salah satu metode yang banyak dipakai juga di luar negeri untuk jaga harga saham. Nah, maksudnya gimana sih, Pak? Penjatahan lebih itu uangnya pakai uang sopo? Siapa uang yang rela maksudnya uang siapa yang rela dipakai buat jagain harga si GoTo ini supaya nggak di bawah harga IPO gitu kan? Nah, pertama-tama kita baca dulu detailnya. Yang pertama, pelaksanaan opsi penjatahan lebih hanya dapat dilakukan dalam hal jumlah pesanan saham melebihi jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat. Si pelaksanaan opsi penjatahan lebih ini cuma bisa dilakukan kalau jumlah pesanannya melebihi jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat. Dalam kata lain, kalau jumlah pesanan seluruh di market masyarakat ikutan IPO lebih dari 52 miliar lembar saham, maka penjatahan pasti boleh keluar. Oke, nangkep ya? Jadi ini conditional. Ini akan terjadi kalau kalau jumlah pesanan saham melebihi jumlah saham yang ditawarkan. Oke, kalau kurang dari itu berarti penjatahan lebihnya tidak ada gitu kan. Maka dari itu, promosinya kencang banget. Ayo beli GoTo, ayo segala macam gitu kan. Tujuannya apa? Ya mungkin supaya jumlah pesanannya lebih dari jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat, sehingga penjatahan lebihnya bisa keluar. Nanti opsi penjatahan lebih ini akan memberikan hak kepada penjamin emisi efek yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek untuk melakukan penjatahan lebih sampai dengan 7,8 miliar lembar saham. Saham seri A dari saham treasury emiten pada harga penawaran. Jadi sahamnya itu dari saham treasury, Bapak Ibu. Bukan dari harga penawaran bukan dari saham penawaran umum yang 52 miliar itu. Jadi beda lagi gitu. Oke. Jadi beda lagi sahamnya. Selanjutnya, dana yang diperoleh dari penjualan tambahan tersebut selanjutnya akan digunakan untuk melakukan stabilisasi harga melalui pembelian saham di pasar sekunder oleh emiten melalui agen stabilisasi untuk mengupayakan agar harga saham tidak menjadi lebih rendah dari harga penawaran. Jadi hasil dari penjualan penjatahan lebih itu nanti ditransfer ke emiten gitu kan. Nah, emiten nanti transfer lagi ke agen stabilisasi ini. Dalam hal ini adalah si PT CGS CIMB atau kode brokernya YU gitu kan. Nah, jadi alurnya seperti itu Bapak Ibu. Alurnya seperti itu. Nah, kalau memang jadi ya, pembelian saham tersebut dapat dilakukan dengan satu atau lebih transaksi sejak tanggal pencatatan dan akan berakhir pada 30 hari kalender sejak tanggal pencatatan atau sampai jumlah keseluruhannya total belinya itu sudah sampai 7,8 lagi. Jadi treasury yang tadi dijual, tadi kan jual treasury 7,8. Nanti di market dia udah ngumpulin 7,8 lagi, udah dia nggak boleh beli lagi. Kurang lebih seperti itu. Mau berapapun nanti harga belinya gitu oleh CIMB. Nah, pertanyaannya uang siapa gitu kan? Uang siapa? Apakah investor yang makan penjatahan lebih ini masyarakat juga atau gimana gitu kan? Nah, itu dijelasin di prospektus. Di prospektus ada skema opsi penjatahan lebihnya, di mana emiten, nah ini alurnya 1, 2, 3, 4. Nomor 1. Nah, sekali lagi dibilang, dalam hal jumlah pemesanan saham melebihi jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat,
emiten akan memberikan opsi penjatahan lebih kepada penjamin emisi efek. Dibaca aja lah. Sampai dengan 7,8 miliar seri A dari saham treasury. Oke, nomor 1. Jadi kalau lebih, emitennya kasih barang ke penjamin pelaksana emisi efek, barang treasury-nya, nih barang treasury gua, silakan jualin lagi. Gitu kan, silakan jualin lagi. Nah, penjamin pelaksana emisi efek ini selanjutnya akan nawarin saham tambahan tersebut dengan metode penawaran terbatas atau private placement. Jadi sahamnya ini ditawarinnya private placement, bukan dijual ke masyarakat umum. Bukan dijual lewat IPO, bukan. Tapi private placement, kemana? Ya nggak tahu. Mungkin mereka udah punya database-nya gitu kan. Database-nya kira-kira orang-orang ini mau nggak? Dan ada ketentuannya. Pemasaran saham treasury ini dilakukan kepada tidak lebih dari 100 pihak. Dan penjualan saham treasury akan dilakukan dengan tidak lebih dari 50 pihak. Artinya 50 pihak ini itu akan menyerap total maksimal 50 pihak ya. Akan menyerap total 2,6 triliun. Ya bagi aja 2,6 triliun bagi 50 orang gitu kan. Atau 50 pihak, mau institusi, mau orang terserah. Itu kan nominal yang sangat besar dan itu bukan retail biasanya gitu kan. Dan itu bukan retail. Nah, selanjutnya pada masa penawaran umum, ini nomor 3 ya. Ini nomor 2 dulu saya jelasin lagi. Nah, nomor 2. Penjamin pelaksana emisi efek itu nawarin nanti. Ini ada lebih penjatahan, mau makan nggak gitu. Dia tawarin ke 100 investor, nanti dari 100 yang minat 60, yang nggak bisa 60. Yang akan diambil cuma 50. Metode pengambilannya gimana yang 50-nya nggak tahu. Mau yang paling cepat duluan dia yang dapat atau disaring berdasarkan apa, saya nggak tahu gitu kan. Karena saya bukan orang dalamnya gitu. Seperti itu. Lalu nomor 3. Nomor 3, pada masa penawaran umum, penjamin pelaksana emisi efek akan mengirimkan TC atau Trade Confirmation yang kena materai 10.000 itu kepada para investor untuk mengkonfirmasi kesepakatan jumlah saham yang akan dibeli dan harga. Di mana harga tersebut sama dengan harga penawaran. Jadi investor yang 100 pihak ini, yang 50 pihak ini yang dapat barang kelebihan kelebihan penjatahan ini, itu harganya sama, harga penawarannya sama. Di atas kertas sama, di belakang saya nggak tahu gitu kan. Cuma ya di atas kertasnya sama, harga penawaran. Ya mungkin nanti 346 ya 346 gitu kan. Nah, selanjutnya pada tanggal pencatatan, segera setelah emiten tercatat pada bursa efek, investor dan emiten akan melakukan transaksi penjualan saham melalui bursa efek di pasar negosiasi. Nah, ini yang paling penting. Kalau penjatahan lebihnya terjadi, itu akan ada transaksi negosiasi. Nah, ini yang paling penting nih. Jadi Bapak Ibu, nanti hari pertama go to IPO, lihat ada transaksi nggak di pasar negosiasi. Kalau ada, berarti penjatahan lebihnya keluar. Gitu kan. Kalau ada berarti penjatahan lebihnya keluar. Kalau nggak ada berarti penjatahan lebihnya nggak keluar. Yang artinya kalau ada transaksi di pasar negosiasi, berarti kita bisa berharap 30 hari ke depan setelah go to IPO, itu harga sahamnya dijaga di atas harga IPO. Kenapa? Karena duitnya ada gitu kan. Tapi kalau ternyata tidak ada transaksi di pasar negosiasi, ya bukan tidak mungkin harga go to akan turun di bawah harga IPO. Kenapa? Karena duit buat jaganya nggak ada. Karena tidak ada penjatahan lebih gitu kan, tidak ada penjatahan lebih seperti itu. Nah ini hasil dari jualan sahamnya barang treasury ini, setelah dipotong biaya lain-lain, PPh, PPN dan lain-lain, itu akan diterima dalam RDN milik emiten di perusahaan efek yang bertindak sebagai agen stabilisasi, dalam hal ini CIMB atau YU gitu. Seperti itu. Nah, itu tentang agen stabilisasi, semoga jelas. Jadi agen stabilisasi uangnya dari siapa? Ya dari investor ini. Siapa ini? Tidak tahu. Di prospektus pun saya ubek-ubek itu tidak ngasih tahu investornya siapa. Seperti itu. Jadi ya cuma ini doang, cuma ngasih tahu seperti ini aja. Cuma udah jelas bahwa ini private placement jatuhnya nanti. Seperti itu. Oke, jelas ya. Jadi poin pentingnya ini, kita tunggu nanti hari pertama di pasar nego ada transaksi atau enggak. Kalau ada transaksi gede sejumlah 2 sekian triliun, itu udah pasti penjatahan lebih. Seperti itu. Nah, sekarang yang lagi ribut soal goodwill.
Nah, goodwill ini bicara soal goodwill ini sebenarnya aset nggak berwujud ya kalau saya boleh bilang. Pertama disclaimer dulu, saya nggak terlalu paham fundamental, tapi saya sedikit ngerti soal goodwill, merek dan lain-lain karena saya sendiri lagi ngurusin masalah itu, gitu kan. Nah, untuk perusahaan yang masih kecil seperti saya, goodwill atau merek itu dinilainya biasanya dari potensi income-nya seperti apa atau potensi revenue seperti apa. Potensi revenue seperti apa. Seperti itu. Jadi goodwill di GoTo ini, ya saya nggak tahu jujur hitungannya apa. Karena saya cari-cari di prospektus pun jujur nggak ada. Kalau bicara hitungannya merek, oh ini karena merek segala macam. Kenapa tahun-tahun sebelumnya nggak sampai 93 triliun gitu kan? Kenapa gitu kan? Itu pertanyaannya gitu. Itu pertanyaannya. Itu sampai sekarang masih belum kejawab sama saya. Asumsi saya adalah mungkin tahun 2021 ini yang 93 triliun ini baru direvaluasi. Jadi semua baru dihitung. Sebelumnya belum dimasukin goodwill-nya. Mungkin karena mau IPO, ya udah goodwill-nya dimasukin. Mungkin seperti itu gitu kan. Cuma saya nggak tahu. Nah, ini perkembangan goodwill-nya penambahannya 91 triliun dari tahun sebelumnya. Oke, dari tahun sebelumnya. Nah, mungkin ya Juli ini karena mau IPO direvaluasi semua, dimulai dicatatin semua gitu kan. Nah, itu terkait goodwill. Saya nggak bisa komentar banyak terkait goodwill. Cuma memang perusahaan-perusahaan startup ya memang jualannya kan story, goodwill kan nama baik. Seperti itu. Story jualannya ya kita lihat omset juga kalau misalkan kenapa 93 triliun lihat aja mungkin omsetnya di GoTo ini GoTo secara keseluruhan nyampe sana, hampir nyampe sana ya, kita nggak tahu. Saya juga belum baca income statementnya secara menyeluruh, jadi saya nggak bisa komentar banyak terkait goodwill ini. Nanti saya coba tanya dulu ke orang yang ngerti terkait goodwill, baru kita bisa buat video lagi seperti itu. Nah, sekarang masa lockup gimana Pak? Masa lockup gimana? Masa lockup itu ada dua. Yang seri B itu masa lockupnya 2 tahun. Ingat ya, 2 tahun. Sementara yang seri A, masa lock-up-nya itu 8 bulan. Jadi orang-orang semua yang ada di sini, Garibaldi, Thohir, dan segala macam, itu di lock 8 bulan. Sementara ya saham-saham ini, SDHSM ini 2 tahun. Ada yang 2 tahun, ada yang 8 bulan. Sesuai aja, seri A 8 bulan, seri B 2 tahun gitu kan. Nah, SDHSM ini apa? Ini adalah orang-orang yang punya dual hak suara. Jadi punya hak voting right di seri A, punya hak voting right di seri B yang 30/1 itu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya udah 20 menit, luar biasa. Saya pikir ini bakal sejam. Oke. Nah, selanjutnya apa rencana GoTo ke depan? Jadi setelah IPO di Indonesia, GoTo ini 2 tahun ke depan, rencananya, baru berencana ya, itu akan IPO di beberapa bursa efek luar negeri. Ada New York Stock Exchange, ada Hang Seng, saya lupa 2 laginya ada apa. Itu ada di prospektus, Bapak Ibu baca aja. Nah, total semua lembar saham yang akan di IPO-kan atau ditawarkan ke pasar internasional itu sebanyak 119 miliar lembar saham atau 2 kali dari lembar saham yang ditawarkan di Bursa Efek Indonesia, hampir 2 kali gitu kan. Nah, ini rencana besarnya. Kalau kita lihat jaraknya 2 tahun itu sama dengan open lockup-nya seri B gitu kan. Open lockup-nya seri B. Open lockup-nya seri B. Nanti gimana skemanya saya nggak tahu. Kalau nggak salah skemanya akan red issue. Cuma ya kita lihat lah ya gimana. Skemanya sih red issue. Seperti itu. Nah, terus GoTo ada bilang apa lagi? GoTo ada bilang bahwa dia kasih disclaimer bahwa resiko-resiko apa saja yang secara langsung maupun tidak langsung bisa mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan perusahaan. Kalau boleh saya jujur ya, bukan prospektus, tapi bagian resiko usaha ini, saya udah baca puluhan prospektus. Ini adalah yang paling panjang dan yang paling jujur. Itu saya komentarnya. Di statement nomor 2 dia bilang bahwa perusahaan telah mencatatkan rugi bersih sejak didirikan
dan perusahaan mungkin tidak dapat mencapai profitabilitas. Jadi perusahaannya sendiri udah bilang bahwa ini usaha kita kemungkinan nggak bakal untung nih, gitu kan? Usaha kita nggak bakal untung. Dia udah bilang di awal. Terus buat apa IPO? Pertanyaannya gitu kan? Apa nilai jualnya gitu kan? Nilai jualnya menurut saya ini. Kalau dia berhasil IPO ke luar negeri, itu nilai jual dia. Menurut saya ya. Dan GoTo ini saya bisa bilang bahwa calon emiten paling jujur yang pernah saya baca prospektusnya. Dia nggak, bahkan di proyeksi laporan keuangan pun ada analis yang buat proyeksi laporan keuangan GoTo itu masih rugi gitu. Jadi GoTo ini emiten paling jujur yang pernah saya lihat. Ngaku belum profit dan gak yakin bisa profit. Jadi nggak ada touch up laporan keuangan. Ya saya nggak tahu ya, mungkin goodwill salah satu, cuma saya nggak tahu. Lalu emiten juga untuk coba jaga harga sahamnya 30 hari di awal listing. Nggak seperti jadi dia mungkin belajar dari sobatnya buka gitu kan. Dari sobatnya buka. Untuk menjaga optimisme on investor, dia kasih statement bahwa akan jaga harga saham 30 hari awal lewat penjatahan lebih gitu kan. Lalu dia punya rencana 2 tahun pasca IPO di Indonesia, targetnya IPO di bursa luar. Nah, saya saya nggak baca semua. Tentu laporan keuangan saya nggak baca, prospektus GoTo. Cuma yang saya tangkap dari GoTo atau GoTo lah, saya sorry salah nyebut apapun, GoTo, yang saya tangkap dari prospektusnya GoTo ini atau GoTo ini, itu adalah dia mau IPO tapi gayanya startup approach. Jadi dia bilang bahwa kita masih rugi, ke depan bakal rugi, lu mau bantuin gua nggak? Kurang lebih seperti itu kalau yang saya nangkep ya. Nah, ini sebagai pengetahuan aja. Di dunia startup itu ada beberapa financing cycle, di mana ada pre-seed. Pre-seed itu biasanya founder-founder awal, masih susah-susah, founder awal taruh modal semua. Selanjutnya di early stage itu terbitin saham 1 misalkan. Saham 1 B seri A. Terus saham 2 seri B, seri C dan seterusnya gitu. Nah, GoTo ini sebenarnya seharusnya IPO itu ketika udah agak mature lah ya, ke di atas later stage. Tapi mungkin si GoTo ini nggak, saya nggak tahu ya, ini cuma opini saya, mungkin nggak dapat investor lagi, akhirnya dia mengambil jalan terakhir yaitu IPO. Dia mengambil jalan terakhir yaitu IPO. Ada satu quote bilang, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together gitu kan. Jadi GoTo ini kalau saya lihat mau jalan lebih jauh, makanya dia butuh teman-teman semua gotong royong untuk go together gitu kan, jalan sama-sama. Nah, pertanyaannya adalah apakah GoTo akan ARA di hari pertama, ya kan? Nah, ini adalah market cap seri A plus seri B plus seri A seri B plus treasury gitu kan. Ya kurang lebih ada di angka 410 triliun. Kalau kita lihat di sini 410 triliun itu, ini per penutupan 17 ya, atau hari Kamis kemarin 17 Maret. Itu GoTo udah ada di market cap di urutan keempat market cap terbesar di Indonesia. Gitu kan. Dan jumlah saham terbanyak di Indonesia, udah memecahkan rekor GoTo ini. Nah, kalau dia ARA sekali aja itu udah nyalip Telkom, udah top 3 market cap. Jadi itu agak mustahil sebenarnya. Kalau ARA nyentuh mungkin bisa, tapi kalau ARA bertahan saya nggak cukup yakin. Apalagi udah ada trauma-trauma yang sebelumnya gitu kan. Jadi apakah akan ARA? Padahal Bukalapak ini GoTo ini lebih kalau bisa dibilang amount-nya lebih kecil, harga sahamnya lebih kecil. Apakah nggak mungkin bisa IPO, Pak? Perbandingannya gitu kan. Ya agak susah juga karena ada ini. Orang-orang masih trauma sama Bukalapak. Jadi ya kemarin ada yang bilang Bukalapak ke 2000 sekian. Ya di 1350 arah kedua aja udah ARB terus gitu kan. Dan waktu itu Bukalapak market cap-nya saya agak lupa berapa. Cuma awal listing itu 80 miliar ya. Awal listing 80 miliar. Saya nggak tahu full market cap-nya lupa berapa untuk
apa namanya, untuk buka lapak gitu. Kalau nggak salah sekitar 200 ya, kalau nggak salah ya, saya lupa. Nah, apakah akan arah? Ya susah juga karena ada trauma ini. Trauma di buka lapak gitu kan. Trauma di buka lapak. Jadi kesimpulannya, apakah bisa arah? Kecil kemungkinan untuk arah. Kalau nyentuh possible, tapi kalau bertahan di arah, jujur saya nggak terlalu yakin. Orang-orang udah trauma sama buka lapak, orang-orang akan ya cuankus aja gitu. Metode cuankus aja, udah cuan ya bungkus gitu. Apalagi orang-orang seperti, anggap deh emak-emak yang dapat kesempatan beli saham GoTo 100 juta segala macam. 100 juta anggaplah ada berapa ratus orang yang dapat seperti itu, saya yakin dapat 30% mereka akan jual. Gitu kan. Satu kali ARA udah top 3 market cap. Dua kali ARA, waduh, udah ngalahin BRI market capnya. Jadi itu agak mustahil sebenarnya. Tapi ya balik lagi, market apapun possible gitu kan. Cuma saya sih rasa nggak mungkin sampai ARA. Dan hari pertama harusnya nggak dibawa ke harga penawaran juga. Atau mungkin juga tinggal tunggu negonya nanti gitu kan. Lalu yang kedua adalah cek hari pertama listing, apakah ada transaksi nego atau tidak. Kalau ada, berarti kita bisa anggap atau kita bisa yakin 30 hari ke depan emiten ada duit buat jaga harga. Manfaatkan itu dengan cara apa? Tektok. Kalau harganya di press ke bawah IPO, kita beli lagi. Nanti emitennya beli. Gitu kan? Emitennya beli. Harganya naik, berapa kita jual lagi. Nanti deket IPO kita beli lagi gitu. Kurang lebih seperti itu. Sampai amount 7,8 miliar lembar sahamnya itu terpenuhi. Gitu kan. Itu untuk GoTo. Tapi yang pasti GoTo di hari pertama enggak emitennya tidak akan jaga di bawah harga IPO. Kenapa? Karena kan belum tahu penjatahan pastinya atau ada atau tidak. Dan baru settlement penjatahan lebihnya ada atau tidak. Dan baru settlement uang juga hari itu di pasar nego. Jadi akan jaganya ya setelah 2 hari atau 3 hari kemudian setelah GoTo IPO gitu kan. Jadi manfaatkan aja gitu. Kita retail fleksibel gitu. Nah selanjutnya, jika Anda percaya GoTo dan segala story-nya, silakan gitu kan. Mungkin seperti investor-investor di awalnya GoTo, diceritain GoTo seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi masih pada rugi, mereka bisa ambil resiko. Mereka berani ambil resiko gitu kan. Ya sekarang IPO mereka dapat buahnya gitu kan. Nah sekarang Bapak Ibu ditawarin lagi kesempatan yang sama. Cuma bedanya Bapak Ibu kesempatan peluangnya adalah IPO 2 tahun lagi di market luar gitu kan. Jadi beda gitu. Jadi beda rewardnya berbeda. Tapi ya itu yang ditawarin GoTo kalau saya lihat. Jadi ya silakan aja. Go far, go together with GoTo. Tapi ingat, kalau GoTo gagal, maka Anda akan go low, go together juga. Walaupun Bapak Ibu sebagai investor retail itu punya keleluasaan cut loss lebih besar daripada investor-investor GoTo yang lain. Seperti itu. Dan satu yang saya tangkap dari GoTo, sekali lagi saya bilang, GoTo itu kan go far, go together. Far-nya ini kalau saya baca, saya nangkep di prospektusnya adalah bantu kami survive sampai kami bisa IPO di bursa luar. Kurang lebih seperti itu kalau saya nangkepnya ya. Kalau saya nangkepnya. Jadi go far itu kan, far itu bukan selalu naik, bukan turun, tapi jauh kan. Bukan cepat, bukan lamban, tapi jauh. Jadi buat survive, ya semoga bisa untung sama-sama gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya Pak Frans, GoTo buy atau buy? Beli atau tidak gitu kan. Mungkin yang nonton video kemarin saya udah lihat bahwa saya beli. Tapi saya beli bukan karena saya suka perusahaannya, bukan karena prospeknya bagus, bukan. Karena memang saya lagi nyontohin cara beli saham di IPO-nya iPod gitu kan. Kebetulan GoTo lagi rame, jadi ya udah deh saya pilih GoTo aja gitu kan. Tapi itu bukan berarti GoTo bagus atau GoTo menarik dan sangat menarik, ikut IPO-nya rame-rame ikut, enggak. Seperti itu. Jadi saya masih netral untuk GoTo. Saya masih netral. Kalau sesuai profil resiko saya, GoTo ini belum masuk sesuai profil resiko saya. Saya masih yang konvensional aja, yang bisnisnya bisnis modelnya nggak terlalu modern. Jujur saya masih pikiran lama. Jadi saya belum berani ambil resiko untuk berinvestasi di saham GoTo. Kalau Bapak Ibu beda lagi. Mungkin ada yang percaya, ada yang
orang startup, oh ini GoTo bagus, ya silakan gitu kan. Itu kan pandangan masing-masing. Kalau pandangan saya belum. Mungkin hari pertama juga saya akan jual itu saham. Saya juga pesan sedikit, saya pesan cuma 1.500.000 gitu kan. Saya pesan 1.500.000 hanya untuk nyoba menu yang IPO gitu kan. Mudahnya IPO-nya iPod. Seperti itu. Gitu Bapak Ibu, pembahasan saya terkait GoTo. Ya, saya harap semoga bermanfaat nih, pembahasannya lama juga 32 menit. Semoga bisa bermanfaat, bisa mencerahkan, terutama yang ini, yang agen stabilisasi dan penjatahan lebih ini. Karena banyak yang bingung di sini. Banyak yang bingung di sini. Saya baca-baca prospektusnya, oh ternyata seperti itu. Jadi GoTo kita lihat aja nanti hari pertama seperti apa. Apakah ada transaksi nego besar atau tidak. Kalau ada, kita bisa manfaatkan. Tapi kalau tidak ada, ya kita tetap nonton aja. Saya tetap nonton aja seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Sekali lagi disclaimer, ini cuma opini saya pribadi, tidak ada ajakan beli atau jual, dan setiap investasi ada resikonya. Jadi pahami betul-betul sebelum beli sebuah instrumen investasi seperti itu. Saya Franciscus Wiguna, semoga bermanfaat dan sampai jumpa Bapak Ibu di video selanjutnya. Nanti kalau ada video updatean lagi tentang GoTo, saya akan update, tapi so far belum ada. Thank you semuanya. Selamat pagi berarti. Udah 12.07. Thank you semua. Video akan diupload 18 pagi. Selamat beristirahat.